Perkenalkan, nama saya Wiki Aryani. Kita sebagai pemandu museum bertugas menjaga dan merawat koleksi-koleksi museum yang ada di sini, sehingga koleksi-koleksi yang ada di sini tetap terawat dengan kondisi yang baik. Tugas utama seorang pemandu sebenarnya luas ya. Pemandu itu tidak hanya mendampingi. Tugas pemandu adalah mendampingi, memberikan edukatif kepada para pengunjung sesuai dengan sejarah yang objektif, sehingga apa yang tertera di dalam museum ini tersampaikan dengan baik kepada pengunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiki Aryani. Saya sebagai pemandu museum yang bekerja di Museum Bekasi Gedung Juang ini terhitung mulai peresmian awal museum ini, yaitu tanggal 19 Maret 2021 hingga sampai saat ini. Berarti kurang lebih sudah hampir berjalan 5 tahun. Tugas utama seorang pemandu sebenarnya luas ya. Pemandu itu tidak hanya mendampingi. Tugas pemandu adalah mendampingi, memberikan edukatif kepada para pengunjung sesuai dengan sejarah yang objektif, sehingga apa yang tertera di dalam museum ini tersampaikan dengan baik kepada pengunjung. Kemudian selain menjadi pendamping para pengunjung, tugas pemandu juga adalah mengatur bagaimana jalannya kunjungan-kunjungan yang ada dalam museum ini sehingga bisa berjalan dengan efektif. Dan juga kita sebagai pemandu museum bertugas menjaga dan merawat koleksi-koleksi museum yang ada di sini, sehingga koleksi-koleksi yang ada di sini tetap terawat dengan kondisi yang baik. Seperti itu sih. Yang membuat saya tertarik menjadi pemandu museum adalah di mana menjadi pemandu adalah sebagai sarana saya menjadi lebih cinta terhadap sejarah. Dengan hal seperti ini, saya yang sebelumnya memang bukan lulusan sejarah bisa lebih mendalami ilmu sejarah dan apa saja yang saya bisa ketahui tentang sejarah Bekasi ini, seperti itu. Kemudian bagi saya menjadi seorang pemandu ya adalah hal yang menarik, karena kita bisa bertemu dengan siapapun, dengan usia anak-anak, dewasa, ataupun pecinta-pecinta sejarah dari komunitas ataupun dari arkeolog-arkeolog, seperti itu sih. Menjadi seorang pemandu tantangannya adalah ketika kita membawa pengunjung yang pengetahuannya lebih luas dibanding kita sebagai pemandu yang memang notabene kita bukan lulusan sejarah. Tapi bagi saya itu adalah tantangan yang harus saya hadapi, di mana saya bisa mencari ilmu dari mereka, seperti itu. Sehingga apa yang mereka sampaikan juga bisa menjadi ilmu yang akan saya sampaikan pada para pengunjung yang lainnya. Nah, selain itu juga ketika saya memandu pengunjung usia anak-anak, itu adalah tantangan besar saya, karena saya harus menyampaikan dengan cara yang bisa mereka terima, gitu. Contohnya, misalnya saya jelaskan bagaimana sejarah dengan kata-kata yang baku, mungkin mereka tidak akan mengerti, gitu. Tapi dengan cara yang lebih unik atau lebih tertarik terhadap anak-anak, mereka bisa lebih minat untuk bermain ke museum, seperti itu. Saya Mu'tasim Billah di Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga itu dipakai sebagai mitranya dinas, sebagai salah satu anggota tim ahli cagar budaya Kabupaten Bekasi. Basis pendidikan saya sebetulnya agak linear juga dengan masalah yang saya pegang. Saya pegang masalah kecagar budayaan. Saya selesai S1 dari jurusan sejarah, stretchingnya di sejarah kebudayaan, Universitas 11 Maret Surakarta. Lulus udah lama, 97 saya lulus. Mulai 2022 bulan Oktober di-hire oleh Pemda sebagai tim ahli cagar budaya yang menangani khusus kecagar budayaan dalam artian memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan dan penghapusan cagar budaya yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi. Jadi Bupati kalau menetapkan satu objek sebagai cagar budaya atas rekomendasi tim kita nih, setelah kita keluarkan rekomendasi, maka Bupati bisa menetapkan itu sebagai cagar budaya. Intinya itu perkenalan saya. Selain itu saya juga berkontribusi di Dinas Sosial sebagai salah satu anggota
tim peneliti dan pengkaji gelar daerah yang tugas utamanya mengusung tokoh lokal Kabupaten Bekasi untuk diajukan sebagai calon pahlawan nasional. Karena ada tahun 2023 kita mengusung Kiai Haji Raden Makmun Nawawi waktu itu. Kemudian juga di Dinas Budpora tetap dipakai sebagai salah satu bagian dari organisasi namanya Dewan Kebudayaan Daerah. Saya ada di dalam situ. Terus di komunitas, saya berada di komunitas sejarah Bekasi Raya sama teman-teman penggiat sejarah, budaya, berkumpul bareng diskusi tentang budaya dan sejarah kebekasian. Selain itu ya kegiatan-kegiatan di luar itu kadang-kadang paling mengisi seminar, diskusi sejarah tentang khusus sejarah Bekasi. Kira-kira itu. Kalau di ruangan pertama itu kan memang adalah ruangan Hall of Fame. Memang ruangan itu menceritakan tentang profil atau biografi pemimpin Kabupaten Bekasi atau yang kita kenal adalah bupati-bupati Bekasi dari masa ke masa. Jadi kita sengaja display semua pemimpin yang sudah memimpin di Kabupaten Bekasi dari yang awal yaitu Bapak Kiai Haji Nur Ali sampai yang sekarang yaitu Bapak Ade Kussuarakunang. Cuman memang kalau di museum ini saat ini terakhir adalah Bapak Eka Supriyatmaja, yaitu bupati yang meresmikan Museum Gunung Juang ini. Untuk bupati selanjutnya nanti akan ada display-display terbarunya seperti itu. Kalau untuk di Museum Bekasi Gunung Juang ini memang kita punya koleksi artefak yang lainnya ya, selain kerangka manusia buni ini. Namun kan kerangka manusia buni ini kan koleksi yang replikanya. Nah, kita koleksi yang aslinya kita punya seperti artefak atau benda-benda yang pernah dipakai oleh manusia buni seperti beliung, manik-manik, tulang binatang, kemudian juga gerabah. Karena kebudayaan buni ini merupakan manusia modern yang sudah bisa membuat gerabah. Kita ada koleksinya di ruangan keempat seperti itu. Kalau untuk peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara memang di museum ini tidak ada ya. Kita hanya bisa membuat replikanya, yaitu bentuk prasasti sesuai dengan peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Ada 7 buah prasasti yang dimana di Museum Bekasi Gunung Juang ini kita membuat replika prasasti itu dan kita letakkan di area luar di dekat kolam air mancur seperti itu Kak. Prasastinya ada prasasti Tugu, prasasti Ciaruten, Cidanghiang, Kebon Kopi, prasasti Pasir Awi, prasasti Ciaruten, prasasti apa lagi ya? Pokoknya ada 7 prasastinya seperti itu. Jadi banyak orang yang nggak tahu sebenarnya Gedung Juang itu gedung apa sih. Mayoritas orang di Bekasi, orang Tambun sendiri mengetahui bahwa Gedung Juang ini dianggapnya bangunan Belanda. Betul memang era pembangunan ada, era kolonial Belanda. Tetapi gedung ini sebetulnya dibuat oleh keluarga tuan tanah, penguasa atau pengusaha partikulir di wilayah Bekasi. Nama keluarganya keluarga Kau. Salah satu yang paling dominan adalah salah satunya namanya Kau Unhui yang membangun bangunan ini. Tahun pembangunannya sih sebetulnya tidak pernah ada dokumen yang pasti yang kita temukan, tetapi beberapa kajian dan analisa yang kita temukan bahwa diperkirakan bangunan ini dibangun di era akhir abad 19 sampai awal abad 20. Dari mana kita lihat? Pertama ketika dilakukan renovasi atau perbaikan bagian atap itu pernah ditemukan balokan kayu di atas yang berangkat tahun 1901. Artinya apa? Berarti bangunan ini ketika sampai di tahap akhir atapnya itu selesai di 1901. Kedua, ada foto lama dari situs-situs di Belanda itu dulu di depan sini ada namanya lonceng. Karena ini bangunan ini namanya landhuis. Landhuis itu bukan rumah ya sebetulnya, tapi semacam villa atau rumah sementara ketika tuan tanah mengontrol tempat dia melakukan usaha. Sebetulnya keluarga ini tempat tinggalnya di daerah Gajah Mada. Dulu namanya di sekitar Kanal Molenvliet itu ada 3 rumah. Yang tersisa sekarang tinggal 1 yang kalau kita ke Jakarta masih kita temui itu namanya Gedung Chandranaya. Nah itu punya keluarga ini. Mereka sesekali datang untuk mengontrol. Nah makanya disebut sebagai landhuis, rumah perkebunan lah kira-kira gitu. Di depan bangunan landhuis biasanya dan hampir dipastikan ada namanya lonceng. Loncengnya biasanya ada
ada pilar, ada 2 tiang, di tengahnya ada lonceng. Biasanya berguna untuk penanda waktu, untuk memulai pekerjaan atau memanggil para pekerja di sekitar tempat ini. Itu ada angka tahun 1906. 1906 di lonceng itu menunjukkan bahwa selesainya pembangunan bangunan utama ini yang sekarang jadi museum itu 1906. Tapi kalau kita bergeser ke timur, itu ada bangunan yang sekarang jadi Maikopio. Itu bangunan pendamping, sifatnya sebagai pavilion, dipakai sebagai tempat menerima tamu, tempat melakukan pemeriksaan data-data perkebunannya itu di sana. Itu bisa kita lihat kapan pembangunannya. Di bagian belakang namanya, kalau di istilah arsitektur Belanda namanya Geveltoppen. Geveltoppen itu bangunan kayak segitiga, di atasnya ada tulisan 1910. Artinya bangunan itu selesai di 1910. Yang saya tahu setelah ada berkunjung dari sini, saya dapat sejarah tentang kayak perdagangan barang-barang di kebutuhan di Indonesia seperti apa gitu, menggunakan perjuangannya, penjajahannya seperti apa semuanya. Jadi sejarah-sejarahnya saya tahu seperti apa Indonesia itu, terus penjualan rempah-rempahnya seperti apa, ada Romusa juga tadi saya dijelaskan semua. Jadi menarik deh Mbak, seru gitu. Keluh kesahnya mungkin saya jalani secara ikhlas ya, cuman ada beberapa yang memang yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah Museum Bekasi Gedung Juang ini kan adalah museum digital, yang dimana alat-alat digital ini kan sebagai daya tarik juga untuk masyarakat atau siapapun yang berkunjung ke sini. Namun saat ini kondisinya kan ada beberapa alat yang kondisinya tidak beroperasi dengan baik, karena memang ketika harus diperbaiki itu kan terkendala dengan anggaran. Nah, anggaran itu kan memang perlu ada persiapan, sehingga ketika alat digital itu mati, nggak tentu di hari itu langsung bisa diperbaiki. Kita menunggu waktu yang cukup lama gitu, sehingga itulah yang menjadi kendala kita, untuk menjelaskan kepada pengunjung, kenapa sih alatnya banyak yang error, seperti itu. Kesan pesan bagi saya untuk pengunjung adalah tetaplah lestarikan budaya, lestarikan sejarah, sehingga apa yang nanti kalian dapat dari museum ini bisa kalian sampaikan juga kepada generasi-generasi selanjutnya, dan lestari budaya tidak hilang begitu saja. Nah, saya berharap pengunjung yang sudah pernah berkunjung ke sini tidak hanya sekali berkunjung, semoga bisa berkali-kali datang ke sini, baik itu mengajak sanak saudara ataupun siapapun seperti itu.